La ilaha illallah Muhammadun salatu. Diberkahi oleh rahmat Allah SWT. Pembacaan ayat suci Zuhri. Persilakan. Bismillah.
الذي باركنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, menggetarkan hati kita dan menambah iman kita sesuai apa yang Allah firmankan bahwa akan menambah keimanan kita. Dan disampaikan oleh Ketua PHBI Masjid At-Taqwa Komplek Mutiara Garuda, yaitu Bapak Lani. Kepada Pak Lani selaku Ketua PHBI DKM Masjid At-Taqwa Komplek Mutiara Garuda dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min syai'ati a'malina may yahdihillahu fala. Undangan daripada panitia untuk Islam yaitu Isra wal Mi'raj. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi dan sehat dalam keadaan junjungan Nabi besar kita Muhammad, berkat jasa beliau terang benderang dan jelas juga kita dalam keadaan sehat semuanya. Yang terhormat juga yang saya memuliakan para tokoh masyarakat, camat dari Teluk Naga yang atau yang mewakili Bapak Kapolsek, Bapak Lurah, hingga para ketua RW, ketua RT di Komplek Mutiara Garuda. Dan tidak lupa pula kami ucapkan banyak terima kasih jemaah yang sudah turut serta ini. Yang kami muliakan juga ibu-ibu, kita sudah jasa mereka, alhamdulillah kita dengan lancar dan alhamdulillah juga dengan acara ini saya mengajak bapak-bapak dan ibu sekalian untuk terus memakmurkan masjid kita banyak dan macam-macam, termasuk mengikuti pengajian, mengikuti acara-acaranya, dan juga selenggarakan yang masuk di hati kita, dan ini yang punya hingga akhir. Dan saya mengajak juga kaum remaja jadi untuk terus ikut serta acara-acara kegiatan masjid ini. Karena apa? Kami ingin juga nanti ada calon-calon pengganti pengurus daripada DKM kita, imam kita, dan kita sekarang ini juga mulai
mendidik di antara kita remaja-remaja kita ini untuk menjadi imam, menjadi muadzin, barangkali juga kalau bisa ada yang menjadi khotib pada saat Jumat. Jadi kita tidak kekurangan, tidak kehilangan generasi. Dan ini kami mengajak semua bapak-bapak ibu sekalian yang punya putra dan putri, mungkin khususnya di pesantren tahfidz, untuk terus mengikuti kegiatan acara nanti mental anak-anak kita untuk jadi imam tidak grogi atau jadi khotib. Karena biasanya kalau pada saat sendiri hafiz menghafal menghadap di audien atau jadi imam, nah ini juga itu saja yang dapat saya sampaikan. Penyajian yang kurang berkenan atau kata-kata yang tidak berkenan, dan saya mohon maaf sebagai ketua panitia banyak kekurangan, dan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah jemaah, sebelum kita masuk ke materi inti kita pada malam hari ini, mungkin bisa dipersiapkan dulu. Nanti kita 45 menit ke depan akan ada sesi materi, dan sisanya akan kami berikan kesempatan untuk jemaah yang ingin bertanya. Karena ini kan masalah sholat, kadang kita ngelihat orang sholat berbeda, mungkin kita bisa hati kita yang rusak karena permasalahan tersebut. Dan di sini yang akan menyampaikan materi yaitu Ustadz Ahmad Zarkasi LCMA, yang merupakan salah satu tim asatis dari Rumah Fikih Indonesia. Dan tema yang akan dibahas yaitu sudah benarkah sholatku, dan kita akan membahas sebuah ibadah yang memang katanya kalau kita baik di ibadah tersebut, kita akan baik di seluruh ibadahnya dan akhirat. Maka langsung saja kita simak materinya dengan baik, dan kita siapkan pertanyaan untuk nanti sesi pertanyaan kepada Ustadz Ahmad Zarkasi LCMA alaihi falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat isya berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim, mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari pada malam hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi salah satu tanda ilmu bermanfaat itu, ilmu itu datang ketika dibutuhkan. Itu namanya ilmunya manfaat. Ilmu itu datang ketika dibutuhkan. Lagi mau wudhu, ingat
penjelasan tentang wudhu di pengajian minggu lalu. Itu ilmunya manfaat tuh. Lagi mau sholat tahajud, ingat kemarin diajarin sama Ustadz doa iftitah khusus sholat tahajud. Itu namanya ilmunya manfaat. Jadi ilmu bermanfaat itu salah satu cirinya, ilmu itu datang ketika dibutuhkan. Makanya agar ilmu yang kita pelajari jadi bermanfaat, maka setiap kita memulai pelajaran, niatkan belajarnya itu untuk menghilangkan kebodohan dalam diri itu gitu. Jadi jangan belajar niatnya buat nyimpen senjata. Wah, ini Ustadz cakep nih, ilmunya gue tulis, ntar gue serang nih orang-orang yang beda sama gue nih kan gitu. Ada gak yang niat begitu tuh? Yang kayak gitu tuh ilmunya baru besok udah hilang tuh gitu. Jadi ilmu itu niatnya agar ilmu jadi manfaat, niatnya untuk menghilangkan kebodohan dalam diri gitu. Kalau itu ilmu diniatkan untuk menghilangkan kebodohan dalam diri, ibadahnya meningkat, pahalanya makin banyak. Kan begitu. Karena setiap dia ingin beribadah, ilmu yang dia pelajari, dia ingat datang. Tapi kalau dari awal belajar niat muslimnya begitu, maka yang ada itu ilmu itu bukan bikin orang makin taat, tapi bikin orang makin jauh daripada Allah, karena merasa lebih pintar daripada orang lain. Nah itu tuh, karena belajar niatnya untuk menjatuhkan orang, dia anggap bahwa pelajaran yang dia dapat tuh jadi jadi perbendaharaan informasi, merasa bahwa informasi yang dia punya lebih banyak daripada orang lain. Itu tanda kesombongan, dan kesombongan itu sifatnya iblis kan begitu. Maka itu ketika kita belajar, ketika menuntut ilmu di majelis ta'lim, baik yang sifatnya online atau offline, niatin belajar itu untuk menghilangkan kebodohan dalam diri. Ya nih emang nggak tahu soal wudu, belajar dah wudu. Ada pengajian bab sholat, belajar deh, emang belum ngerti sholat kan begitu. Jangan bilang wah lagi bab sholat nih, bahas apaan nih? Oh lagi bahas kunut nih, cakep nih. Kemarin lagi debat sama orang yang kagak kunutan, ya lumayan nih, biar bisa jadi amunisi. Nggak boleh begitu, ilmunya jadi nggak berkah. Dan pada saat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan belajar tentang fikih sholat. Dan karena memang momennya Isra Mi'raj, hadiah terbesar bagi Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj adalah syariat salat. Maka sangat amat layak kalau ketika Isra Mi'raj itu menjadi momen bagi kita untuk memperbaiki kualitas ibadah salat kita. Dengan apa kualitas ibadah salat diperbaiki? Dengan mempelajari ilmu tentang sholat. Jadi nggak usah ribut lagi soal merayakan Isra Mi'raj boleh apa enggak kan gitu. Merayakan Maulid Nabi boleh apa enggak. Jadi jadikan momen Maulid mengenalkan diri kita atau mengenalkan Nabi Muhammad kepada diri kita. Jadikan momen Isra Mi'raj sebagai evaluasi seberapa baik kualitas ibadah sholat kita. Karena kan dalam Al-Quran Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang mengisrakan hambanya. Allah tidak menyebut nama Nabi Muhammad, padahal kalau mau nyebutkan tinggal sebut Subhanalladzi asra bi Muhammadin nabiyhi, kan begitu. Maha suci Allah yang telah mengisrakan nabinya Muhammad. Tapi Allah bilangnya maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Ayat itu tuh kalau kita dalami punya pemahaman bahwa
untuk disebut sebagai hambanya Allah itu butuh usaha. Begitu. Kalau kita sekarang bilang hamba Allah kan cuman ngaku doang itu. Tapi Allah ngakuin gak kita hambanya? Sekarang nih, Bapak kenal gak Pak Jokowi? Kenal, tapi Jokowi kenal gak sama Bapak? Gak, apalagi Bapak kemarin kagak milih dia. Kalau tibang kenal doang tuh ngaku itu namanya. Tapi Nabi Muhammad sudah diakui oleh Allah sebagai hamba Allah. Maka untuk kita bisa meraih status hambanya Allah, kan begitu. Kadang kan kita cuma ngaku doang nih hamba Allah, tapi waktu sholat datang yang kita pikirin bukan sholatnya, kan gitu. Masih sibuk sama panggilan-panggilan yang lain. Kita ngakunya hamba Allah, tapi otak kita nyangkut nih sama bos nih. Kita anggap bahwa rezeki kita ada sama bos kita, kan gitu. Jadi menghambanya kita kepada Allah dengan apa? Dengan ngikutin bagaimana Nabi Muhammad SAW berakhlak kepada Allah. Akhlak utama kepada Allah selain tauhid adalah ibadah sholat. Maka penting bagi kita tahu bagaimana sholatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah sholat itu tidak selalu dengan satu pakem yang sama. Nabi Muhammad sholat di rumah berbeda dengan beliau sholat di Masjid Nabawi. Ketika beliau sholat di Masjid Kuba pun berbeda dengan beliau sholat di Masjid Nabawi. Ketika beliau melakukan haji, perjalanan safar, entah itu untuk peperangan atau hajat, beliau melakukan sholat dengan gaya yang berbeda-beda. Makanya muncul kepada kita ulama-ulama mazhab dengan pandangan ibadah sholat yang mungkin teknisnya berbeda. Tapi perbedaan dalam ibadah sholat itu bukan perbedaan yang sifatnya tidak boleh ada. Perbedaan itu muncul karena memang teks syariatnya memang memberi peluang untuk berbeda. Jadi mengingkari perbedaan itu sendiri, mengingkari itu wahyu juga. Karena wahyu yang sampai kepada kita, maka nggak ada masalah. Contoh begini, ada orang yang membuka sholatnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, kan begitu. Tapi ada juga sebagian ulama kita yang mengatakan yang membuka sholatnya tidak dengan Bismillah tapi dengan Alhamdulillah. Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi itu membuka sholatnya tidak dengan Bismillah tapi Alhamdulillah. Itu perbedaan yang biasa-biasa saja. Maka dalam hal ini insya Allah kita akan bahas beberapa hal yang mungkin diperdebatkan, tapi itu perbedaannya bukan perbedaan yang esensial gitu. Selama dia punya rujukan atau itu keluar dari fatwa ulama yang memang layak untuk diikuti, sah-sah saja orang mengikuti pendapat tersebut. Yang nggak boleh itu dia bikin pendapat sendiri. Dia bikin pendapat bikin pendapat baru di luar daripada pendapat ulama yang ada. Karena ibadah sholat ini wahyunya sudah berhenti, teknis pelaksanaannya pun nggak ada yang baru. Beda kalau muamalat, wahyunya berhenti, tapi masalahnya terus mulai pembaharuan, banyak pembaharuan. Sekarang kan lagi rame masalah kripto, bukan iya? Cryptocurrency, apalagi itu Bitcoin. Wahyunya nggak ada yang bahas kayak gitu, tapi masalah terus terbahas. Kalau kayak gini butuh pembaharuan fatwa juga. Maka terjadinya perubahan hukum dari satu zaman ke zaman lain tidak mungkin bisa dihindari karena faktanya juga berubah. Karena fakta masalahnya berubah. Tapi kalau ibadah sholat gitu, ibadah sholat itu wahyunya sudah berhenti, teknis pelaksanaannya nggak ada yang baru. Ya dari dulu sholat subuh mah 2 rakaat juga. Apa ada sekarang orang sholat subuh nambah 2 rakaat plus 1 begitu?
biar dibilang soleh kan enggak. Makanya urusan ibadah sholat tuh nggak perlu nyari ustadz yang bikin fatwa baru soal sholat. Fatwa sholat tuh tinggal ngikutin ulama yang ada. Dalam masalah Fatihah cuma 3. Pertama bismillahnya dikerasin, yang kedua bismillahnya dibaca tapi nggak dikerasin, yang ketiga nggak baca bismillah. Udah gitu doang masalahnya. Jadi nggak ada fatwa baru lagi. Maka dalam hal yang wahyunya sudah berhenti begitu, kemudian masalahnya juga tidak pernah ada pembaharuan, maka nggak perlu ada seorang ustadz capek-capek istihad begitu. Dia ngumpulin hadis, dia ngumpulin ayat, beristihad masalah sholatnya, ujung-ujungnya ke situ-situ. Yang sudah difatwakan oleh ulama sebelumnya begitu. Jadi saya berharap dengan adanya Isra Mi'raj ini kita memahami bahwa perbedaan itu muncul. Pertama tentang surat Al-Fatihah. Nanti sisanya kita buka sesi tanya jawab biar lebih berkembang kajiannya. Tentang surat Al-Fatihah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Shallaitu khalfa Rasulillahi wa khalfa Sayyidina Abi Bakrin wa khalfa Umar wa khalfa Uthman wa lam yabtatihu sholata illa bilhamdulillah." Kata Sayyidina Anas bin Malik, saya pernah sholat di belakang Nabi, saya pernah sholat di belakang Sayyidina Abu Bakar, saya pernah sholat di belakang Sayyidina Umar, saya juga pernah sholat di belakang Sayyidina Utsman, dan seluruh nama-nama yang tadi saya sebut tidak pernah membuka sholatnya kecuali dengan alhamdulillah. Maka itu ada sebahagian ulama, ini madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, yang menyebut bahwa Al-Fatihah di dalam sholat betul dia harus dibaca. Bismillah memang bagian dari surat Al-Fatihah, tapi dia tidak dikeraskan, bacanya disenyapkan saja, kan begitu. Jadi ketika imam Allahu Akbar, imamnya bismillahnya senyap, bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian alhamdulillah dikerasin. Nah, itu madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Madhab Hambali sekarang porsi terbesarnya ada di negara Saudi Arabia. Saudi Arabia adalah orang muslim terbanyak yang bermadhab Hambali di seluruh muslim dunia. Jadi kalau nyari Hambali paling banyak di mana? Di Saudi. Kebanyakan yang lain Syafi'i. Itu kata Imam Ahmad bin Hambal begitu. Kita meyakini bismillah bagian dari Al-Fatihah, tapi kalau dibaca dikerasin kita enggak. Kenapa enggak? Nabi Muhammad buka sholatnya pakai alhamdulillah. Alhamdulillah, tidak mengawali dengan bismillah. Oh, berarti betul bismillah Al-Fatihah, tapi bacanya tidak dikeraskan. Yang dikeraskan di Arabia, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mana lagi, Masjid Kuba. Kalau kita sholat pasti langsung mulai dengan alhamdulillah. Bukan berarti itu yang benar, bukan, tapi karena mereka memang bermadhab Imam Ahmad bin Hambal. Secara apa? Memang orang-orang Saudi Arabia dari kecil dididik dengan pemahaman fikih Hambali. Maka ketika mereka besar besarnya dengan pemahaman Syafi'i, yang dari kecil udah diajarin anjing itu najis. Maka ketika dia udah gede ngelihat ada orang ngomong anjing kagak najis, ya dia lawan, kan begitu. Itu juga sama begitu. Dibilang babi nggak najis, ya, ketika beliau jadi imam, beliau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Jadi baca bismillah dikerasin. Selesai sholat, selesai berjamaah, Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, ini ushbi hukum
bi sholati Rasulillah. Tadi itu sholatnya adalah sholat yang saya miripin dengan sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Abu Hurairah mengatakan ini sholat yang mirip nih. Ini saya ceritain bagaimana sholatnya Nabi. Ya begini ini. Dan beliau tadi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembuka daripada Alhamdulillah. Maka itu yang kemudian dipakai oleh mazhab Asy-Syafi'iyah kebanyakan. Lalu Sayyidina Anas gimana Ustaz hadisnya? Sayyidina Anas bin Malik yang mengatakan yaftatihuna bilhamdulillah. Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman membuka sholatnya dengan Alhamdulillah. Itu maksudnya membuka sholat dengan surat Alhamdulillah. Surat Alhamdulillah ada bismillahnya. Maka yang diucapkan oleh Sayyidina Anas itu nama suratnya, bukan ucapan awal imamnya. Ucapannya bismillah, cuman nyebutnya surat Alhamdulillah. Karena Alhamdulillah adalah ayat pertama yang menonjol daripada surat Al-Fatihah. Itu yang kemudian jadi dalil dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'i bahwa orang kalau memulai sholatnya bismillahnya harus dikerasin karena dia bagian dari Al-Fatihah. Berarti Ustadz kalau orang Syafi'i sholat di belakang orang Hambali di Masjidil Haram sholatnya sah. Karena perbedaan itu memang muncul dari teks syariat itu sendiri, begitu. Bahkan bukan cuma orang Indonesia, Imam Masjidil Haram pernah sholat bismillahnya juga dikerasin. Ada namanya Imam Abdurrahman As-Sudais. Tahun 2014 kalau nggak salah beliau dapat kunjungan ke Indonesia. Dulu menterinya Lukman Hakim saya Menteri Agama. Lukman Hakim undangan Kementerian Agama itu bikin seminar ke beberapa kampus. Akhirnya di hari Jumat itu berakhir di Masjid Istiqlal. Imam besar Masjid Istiqlal almarhum Prof. Ali Mustafa Yakub guru kami, beliau jadi khatib. Lalu yang jadi imam karena ada Imam Abdurrahman As-Sudais, ya Imam Abdurrahman As-Sudais lah kemudian yang jadi imam. Kan kebiasaan Imam Abdurrahman As-Sudais itu mengimami sholat berjamaah yang suaranya dikeraskan, tidak pernah mengeraskan bismillah karena beliau Hambali. Jadi Imam Abdurrahman As-Sudais itu punya gelar doktor. Doktornya itu doktor syariat. Doktor syariat dalam fikih muqarin, fikih perbandingan. Jadi beliau ngerti perbedaan tentang mazhab fikih dan seterusnya itu. Ketika beliau jadi imam di Masjid Istiqlal, tidak dengan keegoisannya, justru Imam Abdurrahman As-Sudais itu mengeraskan bacaan bismillah. Yang itu tidak pernah beliau lakukan di Masjidil Haram. Nah, kalau nggak percaya tinggal buka Google, buka YouTube, cari Abdurrahman As-Sudais Masjid Istiqlal 2014. Ketemu tuh rakaat pertama Imam Abdurrahman Az-Sudais orang Hambali Tulen ngerasin bismillahnya ketika jadi imam sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Padahal kalaupun dia tidak mengeraskan bismillah, dia senyapkan bismillah sebagaimana dia lakukan di Masjidil Haram, orang kan nggak bakal ada yang nolak, orang nggak bakal ada yang ngomel kan gitu. Gua kan imam besar Masjidil Haram kan ya, satu dunia ke gua semua makmumnya kan begitu. Kalau gua nggak baca bismillah, nggak ngerasin bismillah, masa orang ada yang marah kan begitu. Tapi Imam Abdurrahman As-Sudais tahu ini masjidnya orang Syafi'i ini. Ini di belakang aneh ini banyak dosen-dosen pada profesor ulama Syafi'i ini. Ada Prof. Ali Mustafa Yakub, ada menterinya Lukman Hakim, ada Prof. Nasaruddin Umar, ada Prof. Quraisy Shihab, ada Dr. Zain An-Najah. Jadi tokohnya banyak. Ini kalau aneh kagak kerasin bismillah, entar orang pada marah, aneh nggak dibilin tiket pulang kan repot nih. Gitu. Waduh, ngendok di sini kan kagak ada yang nemenin kan. Maka bahasa kitanya begitu. Jadi untuk guna menghormati. Jadi perbedaan itu perbedaan yang biasa-biasa saja. Itu pertama, Al-Fatihah. Itu yang jadi masalah lagi Ustaz.
Kalau kita sholat jadi makmum, ini jadi perdebatan nih sampai sekarang banyak nih. Jadi makmum Ustaz, kita di jadi makmum itu Al-Fatihah dibaca apa enggak? Kan ya. Ada orang yang membedakan antara sholat jahriyah dengan sholat sirriyah. Sholat jahriyah itu maghrib, isya, subuh. Kalau sholat maghrib, isya, subuh, makmum nggak perlu ngerasin bismillah, nggak perlu baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah udah ditanggung oleh imam. Dalilnya kata Nabi Muhammad, man lahu imam fa qiraatuhu qiraatun lahu. Kata Nabi Muhammad, siapa yang punya imam begitu, maka bacaan imam itu jadi bacaan dia. Ini dalil mazhab Imam Ahmad bin Hambal, dalil mazhab Hambali. Jadi mazhab Hambali kalau jadi makmum sholatnya sholat jahriyah itu tidak perlu baca Al-Fatihah. Kenapa? Udah dibacain sama imam gitu. Dan fatwa ini banyak kan sekarang kan, banyak diumumin di majelis taklim itu Hambali. Tapi kalau Syafi'i harus baca. Makmum itu punya kewajiban baca Al-Fatihah di semua jenis sholat, baik sholatnya jahriyah, baik sholatnya sirriyah, dia wajib baca. Kapan bacanya? Di belakang imam setelah surat Al-Fatihahnya imam. Kalau dilihat imamnya rada cepat bacanya, ini imam modelannya habis Fatihah bacanya kuliah nih begini nih. Kalau nggak kuliah kulhu, lebih cepat lagi inna atoina. Nah, kalau dia udah tahu nih watak imam kayak gitu, maka baca berbarengan dengan bacaan imam. Itu begitu Syafi'i. Karena Al-Fatihah rukun tanpa kecuali. Tapi kan imamnya udah baca Ustaz. Imam udah baca, makmum tetap baca. Dari mana dalilnya? Dari Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, setelah Nabi Muhammad baca surat Al-Fatihah, Sayyidina Abu Hurairah di belakang Nabi ngomong begitu. Ini bukan kasus Sayyidina Abu. Ada sahabat Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit, sahabat Nabi Ubadah bin Samit meriwayatkan bahwa dulu ketika kita sholat bersama Nabi, setelah Nabi Muhammad baca surat Al-Fatihah, ada beberapa di antara sahabat yang baca surat Al-Fatihah juga, dan bacaannya tuh agak bersuara lebih keras, dalam arti senyap, tapi senyapnya tuh ada suara sehingga Nabi Muhammad kedengeran gitu. Setelah Nabi Muhammad SAW selesai sholat, Nabi Muhammad ngadep belakang. Jadi salah satu sunnah bahwa setiap selesai sholat fardu Nabi Muhammad menghadap ke jamaah. Riwayat lain Nabi Muhammad menghadap ke arah kanan. Jadi makmum tuh ada di sebelah kanan. Satu riwayat Nabi Muhammad balik badan berhadap-hadapan. Salah satu hikmahnya karena dulu Masjid Nabawi itu sholat jamaah laki perempuan ada. Nabi Muhammad ngadep jamaah untuk memastikan jemaah perempuan keluar duluan. Habis keluar duluan baru Nabi Muhammad membolehkan jemaah laki keluar, biar kagak samprokan begitu. Jadi Nabi Muhammad salah satu hikmahnya. Jadi ketika Nabi Muhammad balik badan, Nabi Muhammad nanya, siapa tadi yang setelah saya baca dia baca juga begitu. Karena suaranya kedengaran sama Nabi Muhammad. Lalu beberapa sahabat nunjuk tangan, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, idza kunta khalfal imam fala taqra illa bi Fatihatil kitab. Kata Nabi Muhammad, kalau kalian sholat di belakang imam apa-apa, nggak boleh baca apa-apa kecuali Ummul Kitab, kecuali surat Al-Fatihah. Berarti kan cocok nih dengan hadis Nabi Muhammad yang lain bahwa tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca surat Al-Fatihah, kan begitu kata Nabi Muhammad. Dan ini umum, baik dia jadi imam atau jadi makmum, baik sendiri atau berdua, baik jahriyah atau sirriyah,
kalau dia sholat maka baca Al-Fatihah, dan itu kemudian diucapkan oleh Nabi Muhammad. Nah kemudian Sayyidina Abu Hurairah dalam sebuah riwayat nanya dalam konteks hadis yang mirip-mirip begitu, kata Sayyidina Abu Hurairah, kata Nabi Muhammad, tidaklah ada sholat bagi orang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah bertanya, afakunna khalfal imam ya Rasulullah, bagaimana kalau kita di belakang imam ya Rasul? Kata Nabi Muhammad, fa akhadha biyadi, kata Sayyidina Abu Hurairah, fa akhadha biyadi thumma qala iqra fi nafsik. Fa akhadha biyadi itu maksudnya, jadi kan Nabi Muhammad ngomong jangan kalau nggak baca surat Al-Fatihah sholatnya nggak sah. Sayyidina Abu Hurairah nanya, kalau kita di belakang imam gimana ya Rasul? Nabi Muhammad mengambil tangannya Abu Hurairah. Kalau bahasa kitanya mau negesin gitu. Dia karena mau negesin, tangan Sayyidina Abu Hurairah diambil, kata Nabi Muhammad, iqra fi nafsik, tetap baca juga dalam dirimu. Maksudnya bacanya jangan dikerasin. Itu jadi dalil tuh. Dan itu penegasan seakan-akan Nabi ingin menafikan anggapan orang kalau di belakang imam nggak baca. Nggak, justru Nabi Muhammad ingin menegaskan. Bentuk penegasannya Nabi Muhammad pegang tangannya Sayyidina Abu Hurairah. Itu kan bahasa yang dilakukan oleh orang-orang ketika ingin menegaskan pernyataannya kepada orang lain. Ini deketin kan begitu, ini deketin, dipegang kan begitu. Kalau yang rada kasaran dipegang tuh kerahnya tuh kayak orang mau nabok kan, dengerin kan gitu. Itu bentuk penegasan. Maka ini yang kemudian jadi dalil oleh ulama Syafi'i. Jadi kalau walaupun kita sholat di belakang imamnya sudah baca, kita tetap wajib baca. Imamnya kalau rada cepat baca bareng ketika imam baca surat Al-Fatihah. Jadi berbarengan bersama imam tuh ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah, ada hukumnya makruh, ada hukumnya haram. Hukumnya wajib kayak tadi tuh, kalau dikhawatirkan bahwa dia nggak sempat punya waktu baca Al-Fatihah karena setelah Al-Fatihah dia tahu imamnya nih model bacanya kuliah kulhu, wajib dia bareng bacanya sama imam. Karena kalau dia nggak baca bareng, dia nggak baca Al-Fatihah. Yang kedua sunnah sunnah bareng imam. Sunnah berbarengan tadi wajib bareng imam. Yang kedua yang berbarengan imam jadi sunnah, hukumnya itu ngucapin amin setelah Al-Fatihah. Itu sunnahnya bareng sama imam. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu sunnahnya jangan amin duluan, sunnahnya bareng sama imam begitu. Itu berbarengan yang hukumnya sunnah begitu ya. Berbarengan yang hukumnya makruh adalah berbarengan dalam gerakan perpindahan rukun. Boleh sih boleh, cuman makruh. Bagusnya imam dulu bergerak baru kita. Tapi kalau bareng boleh makruh. Itu berbarengan yang makruh. Berbarengan yang haram apa? Berbarengan yang haram tuh berbarengan takbiratul ihram. Nggak boleh barengan. Biarin imam dulu sampai ngucapin baru kita ikut Allahu Akbar. Jangan barengan, karena yang namanya imam itu diikutin. Kalau ente ngebarengin takbir, malaikat bingung ente ngikutin siapa itu. Malaikat nyatanya bingung, lu ngikutin siapa? Imam baru mulai, lu sama bareng mulainya kan gitu. Itu berbarengan hukumnya bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi hukumnya haram begitu. Nah, itu soal Al-Fatihah bagi makmum. Terus ada orang nanya, Ustaz, itu bagaimana tentang hadis Nabi Muhammad? Katanya orang yang punya imam bacaannya kan ditanggung sama imam. Ya kan gitu hadisnya, siapa yang punya imam maka bacaan imam adalah bacaan dia juga. Tapi Ustadz bilangnya tadi tetap wajib baca walaupun imam udah baca. Kata ulama Syafi'i, hadis ini, hadis yang orang yang punya imam maka bacaan ditanggung oleh imam, ini hadis bagi siapa?
bagi orang yang ketinggalan ikut jamaah. Ini makanya hadis ini. Dari mana nyambungnya Ustaz? Hadis Nabi Muhammad lain bilang begini, man adrakar ruku' faqad adraka rok'ah, kan gitu. Siapa yang ikut bareng ruku sama imam berarti dia udah dapat 1 rakaat. Kalau dapat 1 rakaat berarti dapat sah ikut 1 sholat. Jadi pertanyaan kan gini, bagaimana mungkin dia bisa dapat 1 rakaat padahal Al-Fatihah dia kagak baca? Al-Fatihah baca gak? Enggak, orang dia takbir langsung ikut ruku imam. Tapi bagi orang kayak gini, kata ulama, rokaatnya sah, ini terhitung 1 rokaat. Tapi kan dia nggak baca Al-Fatihah. Ini bacaan, ini orang kayak gini masuk nih hadis ini nih. Man lahu imam fa qiraatuhu qiraatun lahu. Jadi khasnya mazhab Syafi'i, semua hadis dipakai, kagak ada yang dibatalin, tapi dipakainya dengan kondisi yang tertentu. Gitu. Itu namanya ijma, apa namanya? Jam'an bainal ahadits, mengumpulkan banyak, abang ngumpulin banyak hadis untuk diamalkan semuanya, enggak dipisah-pisah, enggak ada yang dibatalin, diamalin cuman dengan konteks-konteks yang telah ditetapkan sesuai dengan madlul atau petunjuk daripada hadis itu sendiri. Itu kenapa makmum tetap harus baca Al-Fatihah. Kalau ada yang mau ikutin Imam Ahmad boleh, enggak apa-apa. Jadi buat saya selama yang diikutin adalah fatwa yang keluar dari ulama yang memang otoritatif dalam mengeluarkan fatwa, silahkan, sah saja. Cuman kalau ngikutin yang rada beda sama orang kebanyakan, jangan deklarasi gitu. Jangan sok-sokan ngomong depan orang, lu masalah kayak gitu tuh, yang bener nih gua nih, selama ini orang salah, padahal kalau kita punya imam maka gak usah baca. Jangan begitu ngomongnya gitu. Itu nggak digebukin 1 kampung udah syukur itu. Itu kan nyewotin orang kayak gitu nih. Kita udah ibadah bertahun-tahun nih, emak kita begitu, bapak kita begitu, kita begitu, tahu-tahu disalahin sama orang, sewot apa kagak? Saya yang enak kita cakar mukanya. Makanya belajar yang kayak gini ini beda wajar. Yang namanya perbedaan itu memang ada karena teks syariatnya memberi peluang untuk berbeda. Maka padahal yang teks syariat memberi peluang untuk berbeda, ya udah biasa aja kalau mau beda. Cuman apa yang udah jadi kebiasaan di sini jangan dirubah lagi selama kebiasaannya memang bukan maksiat. Orang udah punya kebiasaan kunut, ya nggak apa-apa. Emang kunut bukan maksiat, kunut ibadah. Di sini kebiasaannya kagak kunut, ya udah kagak kunut. Yang kunut jangan. Kan makmum jadi ngomelin kan gitu. Selama yang dilakukan, karena orang awam nih, kan saya ngajarin kita fikih ke orang-orang, banyak sering nanya, Ustaz, kalau kita ibadahnya ngikutin pindah apa beda-beda Ustaz, ini Fatihahnya ngikutin Syafi'i, yang ini ikutin gitu, gimana? Buat orang awam ibadah kayak gitu sah saja selama yang dikerjakan adalah fatwa yang keluar dari ulama yang otoritatif. Fatwanya benar begitu, bukan bikin-bikin, sah saja, nggak ada masalah. Karena kalau orang awam kita tuntut untuk ngikutin satu madhab, kira-kira bisa apa enggak? Nggak bisa, susah. Akses sekarang tuh tidak memungkinkan orang bisa ngikutin pakem satu madhab tuh susah. Nah, zaman sekarang begitu ya. Zaman sekarang untuk mengikuti pakem Jumatan aja dah, coba Jumatan. Kalau kita mau beneran ngikutin Syafi'i, ini Jumatan banyak yang batal nih. Karena syarat Syafi'i Jumatan itu 1 kampung 1 Jumatan. Ini berapa meter dari sini ada masjid lagi bikin Jumatan. Nah, itu kan udah salah itu. Kalau pakai pakem Syafi'i beneran begitu. Kan gitu. Jadi zaman sekarang yang penting yang dipakai itu fatwa ulama bener. Ustaz, saya sih ngikutin guru saya, cuman ternyata guru saya salah Ustaz. Yang dia omongin, kan ada ya guru ya, mohon maaf ya. Mohon maaf, ada guru yang rukun wudhu aja dia kagak hafal.
Akhirnya orang-orang diajarin rukun wudu yang salah. Yang salah mah gurunya, orang-orang mah kagak salah. Karena yang salah itu kan yang melakukan maksiat, kan itu. Orang nggak tahu, dia nanya sama yang tahu, itu maksiat apa enggak? Bukan, justru itu ibadah. Gue kan emang kagak ngerti, di sana ada pengajian, ya gue datang kan gitu. Diajarin sama Ustadz gitu-gitu, ya gue namanya orang awam gue kerjain. Ternyata salah, yang dosa ono gurunya begitu. Makanya kalau jadi guru diikutin orang, kalau mau ceramah pikir-pikir dulu itu. Jangan bilang rukun wudu cuma 2 kan begitu. Rukun wudu cuma dia mandi janabah, iya rukunnya cuma 2 kan. Jadi kemaksiatan kalau orang dapat dosa tuh entah dia melakukan keharaman atau meninggalkan kewajiban. Ngikutin orang yang dia anggap alim kan kagak bukan kemaksiatan, tidak meninggalkan kewajiban. Tapi yang ngajarin yang salah, itu dosanya tuh ditanggung tuh. Makanya memang duduk di majelis ilmu itu, apalagi ngajarin, wah itu emang rada berat tuh. Makanya istilahnya ilmu bukan ilmu, yang diajarin kudu benar-benar yakin itu memang fatwa ulama. Jangan sampai ngajarin yang bukan fatwa ulama. Itu soal al-fatihah dil baqiyah. Kira-kira apalagi perdebatan yang terjadi? Nah, tahiyat. Nah, yang sering terjadi itu nunjuk jari. Ini nunjuknya dari awal apa pas illallah kan begitu, atau nunjuknya berkali-kali begitu digerakin. Kalau digerakin, gerakinnya kemana nih tunjuk? Atas bawah apa kiri kanan? Apa kombinasi dia muter begitu mah. Nih saya kasih tahu, nunjuk telunjuk, memberikan isyarat telunjuk ketika tahiyat akhir itu bukan rukun sholat. Bukan rukun sholat. Artinya kalau ada orang sholat dia kagak nunjuk sepanjang tahiyat, sholatnya sah. Yang rukun itu baca tahiyatnya. Makanya daripada ribut nunjuk digerakin apa enggak digerakin, mending apalin dulu tahiyat. Besok kalau ada yang nanya, yang bener tuh telunjuk digerakin apa enggak, ya tanya balik, lu tahiyat apa enggak? Belum sih, gitu. Mendingan apalin tahiyat, karena yang rukun tuh tahiyatnya. Jadi di dalam sholat ini rukun bacaan ada 5. Yang baca ini rukun. Pertama takbiratul ihram, surat al-fatihah, kemudian tasyahud akhir, salawat kepada Nabi di tasyahud akhir. Yang kelima adalah salam pertama. Ini 5 nih rukun nih. Maka kalau 5 ini kagak bisa, waduh bahaya itu. Tuh bahaya itu. Ada orang Islam kagak bisa takbir ada? Nggak ada gitu. Tapi orang Islam kagak bisa Fatihah mungkin ada itu. Maka bagi orang yang nggak bisa Fatihah gimana Ustaz? Dia baca apa yang dia tahu dari Al-Quran. Tahunya apa Al-Quran? Cuman kul ya ayyuhal kafirun doang Ustaz. Ya baca dah kul ya ayyuhal kafirun, kul ya ayyuhal kafirun, kul ya ayyuhal kafir. Gitu. Pokoknya orang kayak gini jangan jadi imam kan gitu. Makmum repot nih, kul ya ayyuhal kafirun kagak pindah-pindah kan. Kalau nggak baca, nggak bisa tahiyat, maka bisa diganti. Maka apa? Maka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu bacaan bagi orang yang tidak bisa tahiyat akhir, termasuk Al-Fatihah juga sama. Kalau Al-Fatihah dia nggak bisa, baca ayat yang dia bisa. Kalaupun dia baca ayat nggak bisa, baca zikir yang dia bisa. Zikir yang bagus, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Kalau juga nggak bisa, bisa cuman subhanallah, subhanallah aja. Makanya sholat jadi makmum tuh enak banget. Nggak usah, kalau emang nggak Fatihah nggak apa-apa, tinggal ngikutin. Dan orang kalau sholat berjamaah tuh kagak bakal lupa tuh. Karena dia ngikutin imam. Tapi kalau sholat di rumah itu mesti ada lupanya tuh. Apalagi sholat subuh. Sholat subuh kan sukma belum nyatu itu. Itu sukma belum nyatu dia udah sholat.
Pas dia bangun Allahu Akbar, dia bingung, ini gue baru sholat apa udah rakaat kedua gitu kan. Dia bingung. Udah gitu pas udah masih bingung tuh rakaat pertama kedua, perutnya toto keluar. Wah, ini gua tadi kentut apa enggak ya? Waduh, rakaat belum beres perut udah ada yang keluar, bingung lagi nih. Ini kentut apa enggak ya? Kentut apa enggak? Terusin apa enggak ya Allah? Terusin apa enggak? Sampai akhirnya matahari udah nongol dia masih begitu aja. Lama banget sholatnya. Coba kalau sholat di masjid, tinggal datang Allahu Akbar waladhdallin amin gitu, Fatihah baca. Lah gue belum bisa Fatihah ini, udah subhanallah subhanallah Allahu Akbar udah beres. Pahalanya sama pahalanya kayak yang lain kan begitu kan nih. Tuh malaikat ngiri banget itu. Ini orang datang membawa kain doang pahalanya sama kan gitu. Jadi itu berkaitan dengan apa tadi? Nah, maka yang namanya telunjuk itu, kalau kita ngikutin pakemnya Syafi'i, telunjuk itu digerakkan ketika bacaan illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dan bentuk tangannya tuh begini nih, ini kelingking. Kalau Syafi'i ini kelingking, Paul udah bikin angka 5 bulat, begitu. Telunjuk, udah siap tuh begitu jadinya tuh. Nanti pas illallah tinggal naik doang begitu. Tahiyatnya udah habis turun. Imam belum salam Ustaz, tetap turun. Tahiyatnya udah habis turun, udah tinggal nunggu imam. Kalau mau nunjuk terus nggak apa-apa begitu. Nunjuk terus nggak apa-apa. Malaikat juga nggak ngomelin, tenang aja begitu. Ntar assalamualaikum. Itu kalau Syafi'i. Kalau Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali, itu setiap ada kalimat Allah dia nunjuk. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatul lillah, turun lagi. Sekedar ucapan Allah nunjuk, turun lagi begitu. Terus begitu, makanya kelihatan ada beberapa orang yang tahiyatnya naik turun. Ini kayaknya orang Hambali nih, belajarnya dari Ustadz Hambali. Setiap kalimat Allah dia nunjuk begitu. Setiap, nah kemudian kata madhab Imam Malik itu sunnahnya digerak-gerakan. Telunjuknya itu Maliki, digerakinnya kiri kanan gitu, kiri kanan tuh, bukan atas bawah. Karena kalau atas bawah itu Hambali yang seucapan Allah begitu. Kalau Imam Abi Hanifah gimana Ustaz? Imam Abi Hanifah tibang asyhadu an la ilaha illallah turun lagi. La ilaha illallah turun. La ilaha illallah turun. Tapi yang namanya tahiyat tunjuk ini bukan rukun sholat gini. Salah satu gini caranya, sesuatu yang dalam pandangan ulama ada variasi gerakan atau bacaan, itu berarti bukan rukun. Kalau ada perbedaan gerakan atau baca, ada variasi riwayat, itu berarti bukan rukun sholat. Kayak doa iftitah, itu kan variasinya ada. Ada yang Allahu Akbar kabira, ada yang wajjahtu wajhiya, ada yang Allahumma ba'id. Adanya variasi riwayat ini menunjukkan bahwa itu bukan rukun sholat, itu variasi bacaan yang setiap kita boleh ganti-ganti. Kita zuhur baca Allahu Akbar kabir, ntar asa Allahumma ba'id baini, apa aja nggak ada masalah. Nah tapi kan ada gerakan dan bacaan yang ulama nggak ada yang beda, seperti takbiratul ihram kan nggak ada yang beda tuh. Allahu Akbar semua sepakat Allahu Akbar. Ulama ada yang ngangkatnya sampai kuping, ya Syafi'i sampai kuping, jempolnya ketemu daun telinga. Ada yang ngangkatnya sampai dada doang, itu Hambali gitu. Baik sampai kuping atau sampai dada itu bukan rukun sholat. Maka kalau ada orang yang cuman takbir doang nggak ngangkat tangan, sholatnya sah gitu. Cuman orang kayak gini nggak boleh jadi imam. Karena kalau jadi imam makmum bingung kan gitu. Imam serius apa enggak sih jadi imam tuh, kok kagak ngangkat gitu. Enggak ngangkat enggak apa-apa, itu bukan rukun sholat, tapi sunnahnya ngangkat tangan. Maka karena ini bukan rukun sholat, tidak perlu diperdebatkan terlalu panjang mau sampai kuping apa sampai dada.
sampai kuping atau sampai dada, sah dua-duanya boleh. Nggak ngangkat tangan juga boleh. Yang nggak boleh itu ngangkat tangan orang. Nah, itu kagak sholat akhirnya, itu malah berantem itu. Sama seperti bersedekap nih, mau di atas dada silahkan. Itu Imam As-Sun'ani. Imam As-Sun'ani itu ulama abad ke-12 Hijrah, ulama baru belakangan. Kalau Syafi'i kan antara pusat ingin. Kalau Ahnaf Hambali di bawah pusar. Hambali itu di bawah pusar. Coba buka YouTube, lihat Imam Abdurrahman As-Sudais kalau bersedekap tangannya di mana? Di bawah pusar, itu Hambali. Jadi Imam Masjidil Haram yang Hambali tulen itu Abdurrahman As-Sudais. Yang saya lihat begitu ya. Imam yang lain kurang Hambali, rasanya sih kurang begitu. Yang Hambali tulen itu Imam Abdurrahman As-Sudais. Dia kalau bersedekap di bawah pusar. Kalau di atas dada siapa Ustaz? Ada namanya Imam As-Sun'ani. Imam Sun'ani itu ulama belakangan abad ke-12 atau ke-11 Hijrah. Beliau punya kitab namanya Subulus Salam. Di kitab Subulus Salam itu beliau mengatakan yang sunnahnya itu bersedekap di atas dada. Artinya ini sunnah sholat, bukan rukun sholat. Orang tidak bersedekap sholatnya sah. Artinya baik orang bersedekap di atas dada, di bawah pusar, di atas pusar, sholatnya sah. Yang nggak boleh tuh kalau dia sholat tolak pinggang. Nah itu nggak boleh tuh. Itu ya. Malaikat udah nggak mau nyatet itu, belagu banget nih orang. Oke, mungkin itu saja. Sampai udah jam 9, jadi kita buka sesi tanya jawab dan diskusi agar kajian kita lebih berkembang. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Jazakallah khairan khasir atas ilmunya, atas pemahaman fikih salat. Oke, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari jemaah, ditulis di kertas. Mungkin jemaah yang masih tadi sudah mendapat kertas dan masih menulis, masih ada kesempatan. Untuk sesi pertama di sini mungkin ada beberapa pertanyaan. Satu pertanyaan satu jawab atau langsung baca dulu? Baca dulu aja ya. Oke. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana nasib seorang pemabuk yang sudah bertaubat? Apakah sholatnya diterima termasuk sholat taubatnya? Setahu saya karena orang mabuk sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Kalau lagi mabok dia sholat kagak diterima gitu. Siapa yang mau nerima sholat orang mabok begitu? Tapi kalau udah mabok, udah sadar, ngerti yang dia omongin, dia sadar, kayaknya gue kudu sholat nih. Sholat diterima. Siapa yang bilang sholat orang maksiat kagak diterima? Nyembah selain Allah kemudian dia tobat, Allah terima. Allah terima. Jadi sholatnya orang yang maksiat bukan cuman mabok begitu diterima oleh Allah. Dan kita tidak boleh menutup pintu taubat untuk siapapun nih, apapun maksiatnya. Makanya nih dengan segala hormat, pemahaman Ahlus Sunnah tentang iman itu sekedar ucapan dan membenarkan dalam hati. Dia yakin sholat wajib tapi nggak ngerjain, nggak jadi kafir, imannya masih punya. Ahlus Sunnah gitu. Ini definisi iman yang kebanyakan kita udah salah nih. Definisi iman yang sering kita dengarkan, iqrarun bil lisan wa tasdikun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Enggak. Ahlus Sunnah nggak begitu. Definisi iman Ahlus Sunnah itu iqrarun bil lisan, lisannya ngakuin, hatinya membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Toh, sampai gitu doang. Tapi nggak ngerjain, tetap dia Muslim. Hatinya mengimani bahwa sholat wajib. Mulutnya juga kemarin ngomong dia yakin puasa wajib, tapi nggak puasa. Kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang yang sudah beriman, dalam hatinya dia punya iman, itu tidak membuat dia jadi kafir. Yang bilang kalau orang ngomong iman yakin tapi nggak ngerjain jadi kafir tuh Mu'tazilah. Dan itu pemahaman yang saya ini sayang banget begitu. Orang kita taunya iman itu tasdikun bil lisan
tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawari. Ahlussunnah enggak memasukkan amalun bil jawari sebagai definisi iman. Amalun bil jawari itu dari masuk dalam kategori lawazimul iman, kewajiban iman. Imannya dua, ngomong sama memperyakini dalam hati. Kewajiban setelah itu baru ngamalin. Tapi mengamalkan itu bukan definisi iman. Makanya orang mabuk tetap muslim, orang berzina tetap muslim, bertobat makin bagus, sholat diterima oleh Allah. Yang penting sholatnya benar sesuai dengan rukun dan syaratnya. Ada lagi? Ada, Ustaz. Ini lanjut terkait bacaan imam. Pertanyaannya, bagaimana kita mengikuti bacaan dari bacaan seorang imam yang tidak fasih bacaannya, terutama saat baca surat Al-Fatihah? Oh, mungkin maksudnya kalau imamnya sholat bacaannya salah, sholatnya sah apa enggak gitu ya? Iya, mungkin. Ya. Jadi gini, dalam ilmu tajwid ada namanya al-lahnul khafi dengan al-lahnul jali. Lahan itu belok, kalau secara bahasa lahan itu artinya belok, penyangkalan. Kalau dalam ilmu tajwid maksudnya kesalahan baca. Kesalahan baca dalam ilmu tajwid ada dua, ada jali, ada khafi. Kesalahan jali itu kesalahan besar, khafi kesalahan kecil. Kesalahan jali definisi secara sederhana, kesalahan yang seluruh orang bahkan orang bodoh pun tahu itu salah. Itu namanya jali. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tuh. Orang kagak belajar juga tahu itu salah. Itu namanya jali. Kesalahan jali. Kesalahan jali membatalkan sholat. Kalau itu terjadi dalam Al-Fatihah, sholatnya batal. Tapi kalau kesalahannya khafi, kesalahan khafi itu tipis, saking khafinya itu tidak ada yang tahu kalau itu salah kecuali orang yang alim, benar-benar alim tajwid. Dan itu biasanya nggak terjadi kalau di kita begitu, nggak ada terjadi dalam di kita. Jadi kalau itu terjadi dalam surat Al-Fatihah, khafi ini kesalahan khafi, tibang kurang paseh doang begitu. Maliki yaumiddin, iyyak, yang kurang pasih bisa ihdinas siratal mustaqim. Shot amasin mirip-mirip, ya maklumlah namanya mulut orang kampung kan begitu. Itu khafi itu. Kita juga kan orang yang kurang ngerti, kita susah bedain shot manasin gimana bacanya kan ya. Itu khafi itu. Itu kesalahan khafi, maka yang kayak gitu tuh tidak membatalkan sholat. Kalau itu terjadi dalam Al-Fatihah, sholatnya tetap sah. Tapi kalau kesalahan jali yang kalau bahasanya imamnya imam pelok begitu, kagak bisa baca begitu, maka kalau itu kesalahan jali terjadi pada imam gitu, maka sholatnya batal gitu. Cuman kan dia kagak tahu kalau itu batal kan ya, namanya orang pelok kan begitu. Itu orang yang bacaannya benar malah jadi makmum, dia juga yang batal, dia juga yang dosa. Mestinya dia yang maju tuh. Gitu. Kecuali kalau makmum semua pelok semua, tuh sah tuh sholatnya tuh. Karena nggak ada yang lebih mau ngandelin siapa coba? Kan begitu. Sama kayak orang Syafi'i kan khutbah Jumat harus pakai bahasa Arab. Tapi kalau satu kampung nggak ada yang bahasa Arab, ya tetap Jumatan sah walaupun pakai bahasa Indonesia, rukunnya begitu. Tapi kalau ada yang bisa bahasa Arab, yang naik kagak bisa bahasa Arab, itu yang kagak naik tuh, itu berdosa dan dia harus mengajukan diri untuk menjadi khatib karena dia ngerti rukun khutbah dengan bahasa Arab gitu. Tapi alhamdulillah kita ini tinggal di kota yang pemahaman tentang rukun khutbah, rukun sholat, insya Allah semua udah pada paham begitu. Tapi kalau kita ke mana? Kampung, saya pernah ke Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Jadi di bawah saya tuh Timur Leste begitu. Itu sama acaranya Isra Mi'raj kayak gini nih. Kalau ngukur Al-Fatihah, waduh, kita bilang jelek, ya kagak enak begitu. Kalau kita bilang bagus, emang kagak ada yang bagus itu, cuman tinggal di zona dia tuh di Nusa Tenggara Timur. Acara Isra Mi'raj sekalian pembagian buku, jadi saya nulis buku sholat, fikih sholat Syafi'i, saya bagi-bagiin di situ.
acara Isra Mi'raj. Yang hadir bukan cuma orang Muslim, karena kan kebanyakan Protestan. Jadi di latar masjid itu yang hadir orang Protestan banyak. Jadi tetangga masjid yang Protestan tuh hadir. Yang sambutan aja ketua paroki, tahu gak paroki? Paroki itu imam masjid kalau di kita begitu. Jadi imam gereja Protestan tuh ikut sambutan. Kapolseknya paroki juga ikut sambutan juga gitu. Saya ceramah Isra Mi'raj mau ngomongin Nabi Muhammad diangkat ke langit 7, takutnya dia pada bengong kan gitu. Ya udah akhirnya ceramah cuma 5 menit. Jadi itu tentang kesalahan lagi. Oke, lanjut Ustadz. Mungkin ini tadi kalau masalah Al-Fatihah mungkin ada pendapat juga yang kita bisa baca barengan surat Al-Fatihahnya Ustadz ya. Ini pertanyaannya bagaimana ketika surat setelah Al-Fatihahnya. Kadang kan ada yang jamaah juga mungkin hafal surat yang dibaca oleh imamnya setelah membaca surat Al-Fatihah, kadang diikutin dan itu juga kadang jahar juga, kadang bisa didengar jamaah lain. Kalau ditanya ngikutin boleh apa enggak, boleh, nggak apa-apa. Tidak kan yang diminta oleh oleh Nabi Muhammad fastami'u, dengarkan. Salah satu bentuk mendengarkan bisa jadi dengan sekekhusyuan yang tidak lewat, dia sambil mengikuti selama dia Fatihahnya udah baca Al-Fatihah, kemudian dia simak sambil mengikuti, nggak ada masalah. Tapi memang yang paling baik itu dia mendengarkan, yang paling baik dia mendengarkan. Tapi kalau mau ngikutin karena memang dirasa lebih khusyuk kalau kemudian ada yang dibaca, tidak ada masalah. Apalagi kalau dia hafal, syukur-syukur nanti bisa membantu imam kalau imamnya salah gitu. Ada lagi? Ada Ustadz, mungkin ini agak mundur sedikit terkait wudu yang sempurna itu bagaimana, atau mungkin bisa di highlight yang lebih umum masalahnya mungkin dalam membasuh kaki atau musafah. Jadi wudu yang sempurna itu wudu yang rukunnya terpenuhi. Rukun wudu cuma 4 anggota tubuh, rukunnya kan ada 6, tapi yang rukun anggota tubuhnya 4. Pertama dia niat kan bukan anggota tubuh. Kemudian yang kedua, baru nih mulai anggota tubuh, basuh muka yaitu seukuran tempat tumbuh rambut dari atas sampai dagu. Dagu itu bahasa fikihnya iltiqa'u bahasanya pertemuan 2 tulang rahang. Ini dari mulai tempat tumbuh rambut sampai pertemuan 2 tulang rahang. Tulang rahang itu kan tempat ketemunya di sini nih. Maka yang keras-keras di sini nih, ini tulang, itu bagian dari wajah, wajib dibasuh. Makanya orang punya bewok juga kan nanti ada ketentuannya tuh. Apakah wajib dibasuh atau cukup diusap saja? Karena itu masuk bagian wajah begitu. Kemudian lebarnya kuping ketemu kuping. Kemudian tangan dari ujung jari sampai siku. Kemudian pala cukup diusap saja. Tangan yang basah diusap. Enggak mesti lepek, enggak. Yang penting tangannya basah. Jadi kepala itu diusap bukan diguyur. Bukan kayak iklan sampo. Kan gitu. Kemudian kaki dari ujung jari sampai mata kaki. Maka wudhu kayak gitu sah sempurna. Kemudian yang rukun ke-6 tertib. Jadi kalau disimpulin, anggota tubuh yang wajib dibasuh dan diusap ketika wudhu cuma 4. Muka, tangan sampai siku, kepala, kaki. Bagaimana kaki basuh? Jadi yang diminta oleh syariat itu al-ghusl. Ghusl itu artinya membasuh. Membasuh itu mengalirkan air ke anggota tubuh. Maka yang penting airnya ngalir ke anggota tubuh itu sudah sah walaupun kagak dipijit-pijit. Gitu. Jadi kaki kita tadangin aja di bawah keran, nggak ada masalah. Yang penting seluruh bagian yang wajib kena begitu, jangan cuman atasnya doang gitu. Jadi yang penting air mengalir. Yang penting air mengalir tuh berarti kita celupin di bak. Kalau baknya lebih dari 2 kula sah, nggak ada masalah. Maaf nggak kira-kira? Tapi kan kalau nggak dipijit, ya kalau emang mau dipijit ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak dipijit, air pasti mengalir ke sela-sela tubuh itu, begitu. Jadi karena
kalimat al-ghusl yang disebutkan oleh Al-Quran, faghsilu wujuhakum, al-ghusl itu artinya sayalanul ma'i, mengalirnya air di atas anggota tubuh, tanpa ada makna digosok-gosokkan, nggak ada. Jadi cukup mengalir aja udah sah. Cuman yang jadi masalah kalau kaki cuman ditadangin di bawah keran, itu tumit nggak kena biasanya, kan ya? Tumit itu biasanya nggak kena, maka itu yang jadi apa namanya, kata Nabi Muhammad dalam satu hadis, wailun lil aqab, celaka tuh bagi orang yang ninggalin tumitnya. Celaka kan, karena berkali-kali dia sholatnya jadi gagal sah begitu. Tapi yang pasti bahwa al-ghusl, membasuh itu adalah mengalirkan air. Jadi airnya ngalir walaupun tidak digosok-gosokkan. Oke, ada lagi? Oke, ada berdempetan, jadi tidak cukup mungkin kita bisa duduk tawaruk. Apakah boleh iftirosi? Terus yang selanjutnya, apakah boleh kalau sudah melakukan qiyamul lail tidak perlu sholat tarawih dalam bulan Ramadan? Jadi duduk iftiros itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nih saya tunjukin. Lagi, coba. Jadi ada lagi ini aja. Duduk iftirosh itu duduk yang menjadikan kaki kiri sebagai tatakan pantat kita. Itu namanya iftirosh. Kalau tawarruk, pantat kita langsung duduk di atas lantai. Nah, duduk iftirosh itu sunnahnya ketika tahiyat awal. Duduk tawarruk itu sunnahnya ketika tahiyat akhir. Tapi model duduk tawarruk itu bukan keharusan, itu sunnahnya doang. Sunnahnya itu tawarruk. Tapi sempit Ustaz, badan saya gede. Ya saya sih nggak apa-apa tawarruk, cuman kesian sama yang sebelah kiri saya nih. Ya. Maka tawarruk jadi nggak sunnah tuh. Karena kalau dia tawarruk nyusahin 5 orang di sebelah kirinya, kan begitu. Duduk sendiri, duduk iftirosh juga nggak apa-apa. Sama seperti kita sujud, kan sunnahnya ketika sujud tuh tangan kita renggang, Tapi kalau kita ngerenggangin tangan kita di tengah jamaah yang rapet, itu kan akhirnya silaturahmi kita jadi renggang juga tuh. Gara-gara orang marah sama kita tuh kan. Di pulang lagi sholat, di bawah aja dah, biarin nggak apa-apa. Udah nggak ada, udah pada paham tawarruk sama iftirosh ya. Gitu. Itu namanya, jadi bentuk itu bentuk sunnah, bukan harus. Kalau nggak begitu ya nggak apa-apa. Yang penting tahiyat itu duduk, karena kalau tahiyat kagak duduk jadi repot tuh. Salamnya kan bagaimana kalau nggak duduk? Mau salam lagi berdiri jadi kayak sholat jenazah kan akhirnya gitu. Jadi itu yang namanya tahiyat. Lalu kemudian tadi selanjutnya tentang lupa tadi. Salat di malam hari. Qiyamul, liatin sini nih, jangan liatin layar. Gitu. Ustadz sayangannya melayar. Jadi qiyamul lail itu salat di malam hari. Jadi abis isya nih kita pulang ke rumah, sholat witir itu bagian daripada qiyamul lail. Nanti bangun tidur kita sholat sunnah 2 rakaat itu qiyamul lail. Atau sebelum tidur kita sholat sunnah 2 rakaat itu jadi qiyamul lail itu sholat sunnah yang dikerjakan malam hari umum. Daripada qiyamul lail ada namanya sholat witir, ada namanya sholat tahajud. Jadi qiyamul lail itu sholat nama untuk sholat yang dikerjakan malam hari. Sedangkan sholat tahajud itu mereknya khusus. Sholat tahajud itu khusus untuk orang yang tidur duluan. Jadi kalau orang tidur duluan bangun sholat, itu namanya sholat tahajud. Itu bagian daripada qiyamul lail. Paham gak kira-kira? Jadi sholat tahajud itu pasti qiyamul lail, tapi qiyamul lail bukan berarti sholat tahajud, karena qiyamul lail jenisnya banyak.
Termasuk juga sholat tarawih. Sholat tarawih itu bukan sholat bagian daripada qiyamul lail, tapi dia khusus di malam-malam Ramadan. Maka ketika orang sudah sholat tarawih kemudian dia malam tahajud lagi, nggak ada masalah. Jadi dia menghidupkan malam banyak. Jadi apa namanya, sholat tarawih itu bagian dari qiyamul lail, tapi qiyamul lail bukan berarti sholat tarawih, karena banyak. Artinya itu juga yang kemudian ulama berangkat. Kenapa kemudian beberapa mazhab, dan ini mazhab 4 mazhab termasuk Hambali Syafi'i, mengatakan sunnahnya sholat tarawih itu 20 rakaat. Sunnahnya tarawih 20 rakaat. Ntar kapan waktu saya kirimin, saya punya buku judulnya Sejarah Tarawih. Udah tahu belum buku saya? Belum kan gitu. Emang belum pada saya kasih kan begitu. Jadi saya nulis buku judulnya Sejarah Tarawih. Sejarah bagaimana tarawih disyariatkan dari sejak zaman Nabi Muhammad yang jumlahnya masih beragam, 8, 10, 13, 16, 19. Bahkan Nabi Muhammad pernah sholat tarawih sampai 41 rakaat, sampai kemudian dari Sayyidina Umar jadi 20. Di masa Umar bin Abdul Aziz di Madinah berubah lagi jadi 39. Di Makkah itu di Madinah 39. Itu saya tulis judulnya Sejarah. Ntar saya kasih. Yang penting kasih ongkos cetaknya gitu. Oke, terusin lagi. Oke, Ustaz, lanjut. Pertanyaannya, apakah sah orang yang baca Al-Fatihah di wasol, disambung terus mungkin? Iya, kalau mau wasolnya tuh harus nyambung sampai alhamdulillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Jadi kalau mau wasol jangan wasol a'udzubillah sama apa namanya bismillah doang. Kalau Al-Fatihah nggak boleh a'udzubillah sama a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh itu. Karena itu memisahkan bismillah dari Al-Fatihah. Karena bismillah bagian daripada. Jadi kalau mau diwasol bismillahnya ke alhamdulillah, jangan a'udzu ke bismillah doang. Kalau mau wasol a'udzu bismillah itu langsung alhamdulillah juga diwasol. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin gitu. Paham nggak kira-kira? Jadi disambung, karena bismillah itu kalau surat lain sih nggak apa-apa, karena surat lain bismillahnya memang terpisah. Tapi bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah. Orang yang sudah terlanjur wasol dari a'udzu nanti alhamdulillah langsung diwasol, jangan berhenti di bismillahirrahmanirrahim. Oke, lagi. Oke, ada lagi Ustaz. Nih pertanyaannya Pak Ustaz. Ini sampai jam berapa nih? Seberapa Pak Seri? 9:30 mungkin. Oke. Ini udah kagak nambah lagi ya? Ini udah terjawab tadi. Oh, alhamdulillah udah. Coba lagi. Oke. Pertanyaannya, saya sholat pakai usolli, subuh pakai kunut, dan sebelum sholat baca ta'awudz. Benarkah? Mungkin ini ada tambahan juga, Ustaz. Mungkin ada beberapa orang yang baca selain baca ta'awudz juga baca Qul Anas, Al-Falaq sampai sebelum sholat. Sebelum sholat. Itu bagaimana, Ustaz? Jadi Nabi Muhammad maksudnya sebelum apa namanya sebelum takbir baca a'udzu. Nabi Muhammad SAW tuh mengajarkan kepada kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dalam melaksanakan ibadah. Salah satu bentuk perlindungan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, gimana Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sebelum memulai ibadah. Bukan cuma sholat, ibadah yang lain. Karena setiap ibadah itu pasti ada gangguan daripada setan, maka kita minta perlindungan kepada Allah. Lalu kemudian ada orang yang baca a'udzubillah, ada yang kemudian baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Boleh apa enggak? Boleh, enggak apa-apa. Jangan baca qul a'udzu birabbil falaq, sebelum takbir dia baca Al-Baqarah juga boleh gitu. Kenapa kemudian dilarang? Kan kagak ada masalahnya.
Justru kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas itu kan surat yang menunjukkan minta perlindungan kepada Allah, kan ya? Dia baca, Ustaz, emang nggak cukup baca a'udzubillahi samil alim. Setannya gede-gede di sini Ustaz, makanya saya baca kul a'udzu birabbil falaq juga gitu. Kalau cuman a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim nih setannya masih banyak yang datang ini. Jadi tambahin, itu tambahan doa, nggak ada masalah. Sebagaimana setelah sholat itu kita juga nambahin doa, kan ya? Allahumma anta salam kita tambahin. Jadi nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu meyakini kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas sebagai bagian daripada sholat. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh, karena sholat tuh mulainya takbir, habisnya salam, beres, jangan ditambahin. Sebelum takbir dia baca surat Al-Fatihah boleh, kul a'udzu birabbil falaq boleh, surat Ali Imran juga boleh, kan gitu. Kemudian setelah salam habis Fatihah baca Fatihah juga boleh. Jadi jangankan baca Fatihah habis assalamualaikum orang buka HP juga nggak apa-apa. Habis assalamualaikum langsung salto boleh, nggak apa-apa. Gitu. Yang nggak boleh kalau salto pas lagi sholat, nah itu juga boleh itu. Gitu. Jadi yang penting nih sholat nih pakemnya dari mulai takbir sampai salam tuh jangan diapa-apain. Sebelum itu dia mau baca auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim rabbi a'udzubika min hamazati syaitan, orang baca kul a'udzu, nggak ada masalah. Itu sebagai doa minta perlindungan. Yang penting tidak ada keyakinan dalam dirinya bahwa ini bagian daripada ibadah sholat begitu. Oke? Udah. Alhamdulillah. Udah 9:30. Udah malam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Insya Allah kita bertemu lagi dan mudah-mudahan acara seperti ini menjadi rutinitas kita. Jadi setiap ada event itu adanya adalah kajian untuk memperkaya ilmu kita begitu. Jadi bukan cuman tabligh, ya tabligh juga bagus, tapi ada sajian yang disajikan agar setiap hari, setiap momen ilmu kita bertambah, yang itu makin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus kita doa mudah-mudahan orang tua kita, adik kita, kakak kita, guru kita yang dalam keadaan sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, yang dalam kekurangan diberikan kecukupan oleh Allah, yang sedang dalam kesusahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'da hadza tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan akhir kepada Ustadz Ahmad Zarkasi LCMA. Mungkin demikian kajian tabligh akbar kita, semoga dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan di ibadah kita. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, berapa giga nih?